Amin, 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 amin. Silakan duduk, silakan duduk. Shalom. Ini bioskop langganan saya loh. Dekat rumah soalnya. Oke, ada sebuah prinsip yang saya akhir-akhir ini menjadi beban bagi hidup saya. Karena saya menghadapi banyak orang Kristen yang hidupnya terbelenggu dengan ketidakmengertian sama Tuhan. Dan itu sebabnya banyak orang akhirnya datang kepada Tuhan, ikut Tuhan pakai formula. Dan itu yang membuat hati saya sedih ketika banyak orang yang mereka-reka Tuhan, berusaha mengerti siapa Tuhannya, dan karena dibutain sama iblis, dibohongi sama iblis, dituduh hidupnya. Sampai hari ini saya masih ditanya sama orang Kristen, Pak, saya kena kutuk Pak. Pak, Tuhan murka sama saya Pak. Pak, saya lagi bayar harga Pak. Ini pernyataan-pernyataan, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut orang yang langsung kelihatan gak punya keintiman sama Tuhan. Gak ngerti Tuhannya siapa. Tidak bisa dipungkiri dari sejak kita lahir, apalagi kita yang sudah ikut Tuhan sejak bertahun-tahun gitu ya. Kita ini hidup di dalam sebuah ranah agama Kristen. Dan semua agama, termasuk agama Kristen, diciptakan manusia, ya saya ulang ya, diciptakan manusia untuk datang kepada Tuhan. Akhirnya kita terjebak di dalam tata ibadah, usaha-usaha kita datang kepada Tuhan. Dan akhirnya kita lupa bahwa justru Tuhan kita datang kepada kita. Menghampiri kita. Kita masih melihat raja atas segala raja, kita pakai pemikiran manusia. Oh, kalau kerajaan di dalam muka bumi ini dibela sama rakyat, dibela sama prajuritnya. Kita lupa, dan akhirnya kita juga begitu. Kita punya mentalitas begitu, saya harus bela Tuhan saya. Kita punya raja yang mati bagi kita, gak minta dibela. Di dalam prinsip dunia, kita juga mengenal namanya prodromos, bahasa Yunaninya yaitu perintis. Perintis itu orang yang lari masuk ke dalam kota dan dia teriak kepada semua rakyat, ada orang penting mau datang. Semua rakyat turun berdiri di pinggir jalan, nanti ada pejabat atau orang VIP atau raja lewat di situ. Alkitab dengan jelas mengatakan Tuhan kita adalah perintis. Prodromos. Waktu dia katakan selesai di kayu salib, tetelestai, selesai di kayu salib, itu kayak dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, berhadapan sama Bapa di sorga, dan dia teriak kepada seluruh sorga, sebentar lagi ada orang penting mau datang. Siapa? Saudara dan saya. Masuk ke dalam ruang Maha Kudus menghampiri Tuhan, karena kita yang penting. Kebalik semuanya sama prinsip dunia. Alhasil orang-orang akhirnya tidak mengerti hati Tuhan. Yang terjadi adalah banyak orang akhirnya berspekulasi tentang Tuhan. Dan akhirnya bingung sama Tuhan itu seperti apa. Dan akhirnya mulai mengkultuskan orang-orang yang dia anggap dekat sama Tuhan. Alhasil yang terjadi orang-orang yang berdiri di atas mimbar dianggap orang-orang yang paling dekat sama Tuhan. Termasuk hamba Tuhan yang berdiri di atas mimbar. Oh, itu orang lebih dekat sama Tuhan daripada sama saya. Jadi dikit-dikit mengkultuskan hamba Tuhan. Padahal kita punya mediator agung namanya Yesus. Semua prinsip perjanjian lama masih diikuti. Dulu betul ada imam besar yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus mempersembahkan korban bagi manusia. Manusia datang dan kemudian ada perwakilan, ada suku Lewi yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan pada saat itu. Yang kaya membawa lembu sapi, yang kelas menengah membawa kambing domba, yang kelas paling bawah membawa burung tekukur. Disembelih, kemudian tangannya ditaruh di atas hewan itu, kemudian disembelih. Darahnya dikorbankan. Hari ini kita punya mediator agung namanya Yesus membawa darahnya sendiri. Dan waktu imam besar mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia dibatasi sama yang namanya tabir. Tabir bait Allah. Waktu Yesus katakan selesai di kayu salib, yang terbelah dua tuh tabir. Itu artinya adalah Tuhan dengan manusia diperdamaikan. Yang seringkali dilakukan sama manusia dan bahkan juga orang-orang yang memberitakan kabar yang harusnya kabar keselamatan, kabar sukacita dari atas mimbar, tabirnya dijahit lagi.
Jadi akhirnya kita ini berpikir Tuhan berseberangan sama saya, Tuhan murka sama saya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya orang-orang banyak yang datang kepada saya bilang begini, Pak, saya udah doa sekian lama. Saya udah puasa sekian hari. Kok Tuhan gak jawab? Ikut Tuhan pakai formula. Beda sama teman saya yang udah sakit kanker, stadium 4, ketika ditemui, dia bilang gini, dengan suara yang lirih, badannya udah hancur, Bill, Tuhan baik, Bill. Tiap hari gue menikmati sukacita dan damai yang Tuhan berikan. Dia bilang gitu. Bill, selagi ada hari esok ada pengharapan. Bill, lu kan bilang ya, bahwa kita sudah berdoa dari posisi yang udah menang karena udah selesai di kayu salib. Gue udah terima kesembuhan, gue percaya gue udah menang, Bill. Hidupnya ngalamin Tuhan, hidupnya intim sama Tuhan, gak pakai formula. Dia paham bahwa Yesus datang itu gak bawa agama, Yesus datang bawa hubungan bagi dia. Dia ngalamin Tuhan. 2 bulan lalu saya ke apartemennya dia. Dia udah sembuh total. Sembuh total. Kita akhirnya ya, karena kita terjebak ya di dalam ranah agama. Itu sebabnya gini loh, saya selalu katakan dan ingatkan jemaat tuh gini. Kita ada di dalam agama Kristen. Kemudian di dalamnya ada organisasi, gereja-gereja, sinode, denominasi. Dan di semua gereja-gereja punya tata ibadah masing-masing. Hormati agama Kristen. Hormati tata ibadah. Hormati sinode, hormati denominasi. Tapi jangan dikultuskan. Yang dikejar Yesusnya. Kalau enggak, kalau kita enggak ngerti, kita berputar di situ terus. Kita berpikir bahwa kalau saya datang hari Minggu, nanti nih doa berkat disampaikan, kita keluar dari tempat ini, kita akan punya istilah-istilah kayak begini. Oh, aku barusan ibadah. Berarti apa? Ibadahnya stop ketika doa berkat disampaikan. Ibadah gak bisa stop. Karena saudara dan saya adalah gerejanya. Semua diputar balik sama Yesus. Dan kenapa kita gak belajar isi hati dia? Dia mulai kasih tahu murid-muridnya di Matius 12, dia bilang sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Mereka bingung melebihi bait Allah karena semua di perjanjian lama yang serba fisik itu yang dikultuskan zaman itu. Gedung, bait Allah. Hari Sabat, tata ibadah. Pengorbanan dengan macam-macam pengorbanan. Ya. Apalagi, bahkan firman Tuhan ditulis di atas loh batu, fisik semuanya. Itu diganti semua sama Yesus. Satu-satu mulai diganti. Sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Mereka bingung, konotasinya kan gedung toh. Markus 13 mereka keluar dari bait Allah. Dia bilang sama murid-muridnya, bentar lagi nih batu-batu di sini hancur semuanya. Betul, dihancurin semuanya setelah perang. Bapak Ibu kalau pergi ke Yerusalem, di luar tuh masih ada batu-batu bekas bait Allah kedua yang didirikan sama Zerubabel. Dipertajam sama Paulus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Makanya tahun 2020 ketika gereja ditutup, saya bilang gini, hati-hati ya, jangan salah ngomong loh. Yang ditutup itu gedungnya, bukan gerejanya. Gereja gak bisa ditutup. Kan gerejanya saudara dan saya. Jadi nanti ketika doa berkat disampaikan, kita masuk ke dalam mall ini, Mall of Indonesia, ibadah jalan terus. Habis dari sini masuk ke toilet, ada petugas toilet bilang apa? Makasih ya mas, itu ibadah. Ntar pulang dibukain pintu, mas satpam bilang apa? Makasih ya mas, itu ibadah. Masuk ke dalam rumah juga apa? Rumahnya berubah jadi tempat ibadah karena saya gerejanya. Sabat. Oh, dimentahkan sama Yesus. Dia buat mujizat di hari Sabat. Akhirnya dipertajam di kitab Ibrani. Pikiranmu harus masuk ke dalam perhentianku. Oh, semuanya dipertajam. Yang tadinya perintah ditulis di atas loh batu, sekarang ditulis di atas loh hati, ruah, artinya roh manusia. Pengorbanan udah gak ada artinya tanpa ketaatan. Semuanya diputar balik sama dia. Karena it's all about relationship. Semuanya tentang hubungan dari dalam sini. Dan kalau kita ngerti itu pelan-pelan kita mulai pahami isi hati Tuhan. Kita akan enjoy jalan sama Tuhan. Banyak orang Kristen tidak nikmati perjalanannya sama Tuhan. Gak nikmati. Karena gak ngerti isi hati Tuhan. Akhirnya begitu datang kepada Tuhan dengan formula dan bahkan tata ibadah dikultuskan. Saya 25 tahun pelayanan mimbar. Saya udah melihat banyak sekali blunder yang terjadi di atas ini.
Pernah satu hari seorang hamba Tuhan berdoa di luar kota ya. Tuhan terima kasih, ini gembala sidangnya. Terima kasih Tuhan sudah kirim Pak Billy jauh-jauh ke sini. Berkati Tuhan istri-istri dan anaknya. Terus dia diem. Oh maksud saya Tuhan istri dan anak-anaknya. Habis selesai ibadah karena saya suka bercanda, emangnya gue Salomo istri banyak. Ada lagi WL di atas mimbar. Baru ibadah, baru mulai. Tuhan kami gak mau malu-malu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Oh ini saya kasihan banget sama dia nih. Saya gak mau malu-malu Tuhan, itu sebabnya Tuhan angkat kemaluan kami Tuhan. Itu baru mulai ibadah loh. Langsung semua jemaat nahan ketawa dong, diam langsung begini. Akhirnya gak bisa tahan ketawa lagi ketika di belakang ada yang teriak, jangan Tuhan aku belum nikah Tuhan. Wah udah habis. Dia gak bisa pimpin dengan benar akhirnya. Maksudnya baik, ngucapnya salah. Itu sebabnya gini ya. Seringkali dari atas mimbar didengungkan begini, ayo kita berikan yang terbaik, kita bingung berikan yang terbaik apa? Ya ini prinsipnya gini, saya tidak bisa memberikan yang terbaik kalau saya nggak punya yang terbaik. Kalau belum ngopi lewat, oke saya ulang ya. Saya nggak bisa kasih uang kalau saya nggak punya uang. Saya nggak bisa kasih waktu kalau saya nggak punya waktu. Saya nggak bisa berikan yang terbaik kepada Tuhan, saya nggak bisa berikan yang terbaik kepada orang lain kalau saya nggak punya yang terbaik. Kalau saya nggak ngalami yang terbaik dari Tuhan. Karena apa? Dibutakan sama iblis. Coba buka sama-sama saya. Yohanes pasal yang ke-13. Dimulai dari ayat yang keempat. Yohanes 13 ayat yang keempat. Yesus menggunakan banyak peristiwa. Yesus menggunakan banyak sekali event-event untuk meninggalkan kepada kita sebuah pesan yang sangat dalam. Lihat, perhatikan kalimat ini. Bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Perhatikan ayat yang kelima. Ya, nanti saya balik lagi ke ayat kelima. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Oke. Dia membasuh, dia menyeka, apa yang diseka, apa yang dibasuh, kaki. Kaki adalah lambang sesuatu yang sangat kotor. Hari ini yang sedang dibasuh sama Tuhan, yang sedang diseka sama Tuhan tiap hari adalah pikiran kita. Ini tempat yang paling kotor. Waktu saya dan saudara terima Yesus sebagai juru selamat, kita mengalami proses namanya justification. Kita dibenarkan sama Tuhan. Hari ini proses yang kita sedang alami adalah namanya sanctification, pembaharuan budi yang atau kalau istilah saya sekolah kehidupan lah. Under construction. Karena pikiran saya waktu terima Yesus tahun 98 masih penuh sampah. Pikiran, perasaan penuh sampah, emosi penuh sampah. Saya perlu dikuasai sama firman Tuhan setiap hari sekolah kehidupan. Nah Yesus sedang memberikan sebuah metafor, dia sedang kasih tahu, dia ngajarin murid-muridnya. Dan kisah ini ditinggalkan untuk kita. Membasuh, menyeka kaki. Saat itu yang paling kotor adalah kaki. Saat itu nggak ada Converse, nggak ada Vans, nggak ada Adidas, nggak ada. Yang ada kasut. Jadi kaki kotor. Jadi kaki itu paling kotor. Nah kita terusin ya ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan engkau hendak membasuh kakiku. Yang benar aja. Masih seperti kebanyakan orang Kristen juga masih berteriak, yang benar aja Tuhan, masa segitunya sih Tuhan layakkan aku? Masih gak percaya sama kata-kata udah selesai di kayu salib. Masih merasa bahwa saya harus pakai usaha saya begini dan begitu dan tata-tata ibadah. Supaya nantinya ketika doa berkat disampaikan saya udah berikan yang terbaik, saya udah dilayakkan hari ini. Saya mau beritahu ya, hari ini kita hidup taat karena kita sudah dilayakkan. Bukan untuk dilayakkan. Karena selesai udah di kayu salib. Finish, complete udah. Kata Petrus kepadanya, Tuhan engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang. Engkau akan mengertinya kelak. Petrus belum paham lah. Dia masih nggak mudeng lah, maksudnya apa sih nih? Jangan sampai hari ini kita nggak ngerti. Engkau akan mengertinya kelak, nggak? Hari ini kita harus ngerti. Ya. Ayat 8, Yohanes 13. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Enak aja. Ini kan bagian paling kotor. Udahlah, memang aku gak layak lah Tuhan. Memang aku banyak dosanya lah. Udahlah, itu utarakan hatinya manusia tuh hari ini anak-anak Tuhan tuh begitu tuh. Ah masa sih, udahlah aku tuh gak layak lah. Hidupku terlalu kotor lah, udahlah. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak dapat bagian di dalam aku.
Kalau kita baca ini, kita mungkin berpikir gini, kalau Tuhan gak basuh pikiranku berarti aku tidak diselamatkan karena mendapat bagian di dalam aku. Ya, saya banyak duduk sama teman-teman lembaga Alkitab. Saya suka dengan TB2 yang udah dikeluarkan, tetapi ya tetap aja ada beberapa yang dalam hati saya, aduh harusnya ini juga diganti lah kata-katanya. Salah satunya kata-kata ini adalah ya, mendapat bagian dalam aku. Itu lebih tepatnya you have no part with me, bukan in me. Dia lagi ngajarin kepada kita, ya, kalau kamu nggak biarkan aku membasuh pikiranmu, kamu nanti nggak nikmati perjalanan sama aku. Itu maksudnya. Kalau kamu mau terima yang terbaik daripadaku, biarkan aku membasuh pikiranmu dan mengertilah isi hatiku. Aku lagi ngapain sih sama kamu tiap hari? Oke, kita terusin ya. Kata Petrus, Simon Petrus ayat 9. Tuhan, jangan hanya kakiku aja deh kalau gitu, tangan sama kepalaku juga deh siram aja sama baskom air. Dia gak ngerti, dia masih gak ngerti. Terus dijelasin lagi sama Yesus, barang siapa telah mandi, ayat 10, barang siapa yang telah diselamatkan, ia tidak usah membasuh diri lagi, udah diselamatkan, udah selesai kamu. Sekarang tugasmu adalah, yaitu selain membasuh kakinya, selain membasuh pikiranmu. Karena pikiran dan hati kita ini penuh sampah. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu udah bersih, hanya tidak semua. Makanya ada ayat di Alkitab yang mengatakan 2 Petrus 2 ayat 7-8 mengatakan Lot itu orang yang benar, sama seperti kita sudah dibenarkan. Tetapi jiwanya tersiksa. Kenapa? Karena dia hidup di tengah-tengah orang dan dia melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat. Sama seperti kita melihat dan mendengar perbuatan dunia yang jahat. Dan seringkali kita nggak sortir apa yang masuk lewat pintu gerbang hati, yaitu mata dan telinga. Itu sebabnya di awal tahun 2000 kami di Immanuel buat Alkitab sepanjang tahun. Dengan harapan orang mau baca Alkitab dengan metode yang kami buat waktu saat itu. Karena kami paham lah orang baca Alkitab, nanti sampai di kitab imamat ngejelimet, aduh nih pengorbanan semua, akhirnya berhenti. Baca silsilah bosan berhenti. Jadi kami buat tim, terus kami bilang ayo kalau dibuka di hari pertama, jemaat akan temukan penggalan dari perjanjian baru, penggalan dari perjanjian lama, ada Mazmur, ada Amsal. Dan disusun kalimatnya ketika dibaca cuma 15-20 menit. Supaya jemaat semangat gitu ya. Setelah 365 hari selesai itu satu Alkitab. Dibaca nggak? Enggak, kenapa? Karena data UNESCO terhadap Indonesia hari ini, minat baca orang Indonesia 1:1000. Kenapa? Karena di satu sisi orang Indonesia menempati urutan pertama di dunia. Jangan bangga dulu. Urutan pertama, orang Indonesia ada di depan sosmed setiap hari 5 jam. 5 jam. Ngapain aja sih? Saya aja nggak, saya cuman posting udah gitu, udah saya nggak pernah cek apa-apa lagi udah. Nggak punya kapasitas juga. Sampai akhirnya saya nggak heran lah orang kalau bangun pagi tangannya gini-gini. Mending cari suami atau istrinya. Enggak lah, istrinya mau nggak ada juga nggak peduli dia. Yang dicari HP, dibuka HP yang dilihat apa? Postingan gue 3 hari yang like kenapa baru 1 ya gitu. Nggak penting banget tuh pagi hari udah begitu. Makanya 3 tahun lalu ya saya buat komitmen Tuhan, saya mau tulis Tuhan. Saya mau tulis renungan harian. Ada tuh di YouTube saya di kolom community, udah 1000 lebih renungan harian. Tiap hari saya tulis. Saya bilang saya harus meninggalkan sesuatu di sosial media karena ini akan ada di situ selamanya. Biar jemaat belajar, silahkan diambil. Mau jadi bahan komsel apa silahkan. For free. Karena we never know, kita gak pernah tahu. Mungkin kita gak punya konten yang kita bisa bagikan, tapi paling gak forward deh sesuatu gitu ya. Kita gak pernah tahu, satu hari Tuhan akan bilang, kamu tahu gak, waktu kamu cuman posting ayat itu doang tuh ayat yang kamu posting. Itu orang itu rumahnya di situ tuh sekarang di sorga. Gara-gara dia baca postingan kamu. Kamu tahu gak, itu video yang cuman satu menit. Itu tadinya waktu orang mau bunuh diri, nonton video 1 menit gak jadi. Orang bunuh diri gak mungkin nonton YouTube 40 menit khotbah. Udah keburu loncat dia. Lama amat di khotbah. Gubrak. Itu hal-hal sederhana loh. Akhirnya kita nggak memberikan makan rohnya. Akhirnya rohnya nggak bertumbuh. Makanya Paulus bilang apa di Korintus? Kalau sesuatu yang kamu nggak paham jadi kebodohan. Firman yang kita nggak paham, kebenaran yang kita nggak paham jadi kebodohan. Akhirnya. Kita teruskan ya. Coba sekarang lihat
apa sih kalau yang dimaksud sama perjanjian lama ya, terus kemudian jadi metafor, jadi pengertian perjanjian baru ya. Kita dari tadi bahas kaki yang kotor, yaitu pikiran kita kan yang kotor, yang harus terus diperbaharui setiap hari ya. Coba lihat Kejadian 3 ayat 14. Ini merupakan tanda-tanda yang sudah disiratkan sama Alkitab. Kejadian 3 ayat 14 mengatakan begini. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Makanannya iblis apa? Debu tanah. Debu tanah itu siapa? Coba lihat Kejadian 2 ayat 7 bagian pertama aja. Coba lihat. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari apa? Kita ini adalah mangsanya iblis setiap hari. Kita ini dikejar-kejar pikiran kita sama dia. Makanya tiap hari ya iblis gak punya tanggal merah. Tiap hari dia menuduh, membohongi, mematahkan semangat dan mencobai kita tiap hari. Iblis gak lebaran, iblis gak natalan. Gak ada tanggal merah dia. Tiap hari itu dia lakukan itu. Kita menjadi maksa, makanya ada ayatnya dia berjalan keliling seperti singa. Bukan singa, seperti singa. Berusaha menakut-nakuti kita, mencari mangsa, mencari orang yang dapat ditelan. Berarti ada orang-orang yang gak dapat ditelan dong. Siapa? Jemaat GSJS, gak dapat ditelan. Amin. Karena pikirannya dipenuhi dengan kebenaran firman. Jadi ini semuanya gara-gara pikiran kita dibohongin aja sih sebenarnya. Karena cuman itu yang dia bisa punya akses tuh cuman pikiran tok, that's it. Gitu loh. Oke. Nah dengan pengertian ini, ya coba lihat lagi ayat yang kelima. Saya mau kasih tahu ini kepada Bapak Ibu. Ya, coba lihat lagi ayat yang kelima. Dikatakan begini, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Ya, saya kasih bahasa aslinya ya. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh itu artinya nipto. Nipto itu artinya adalah present continuous tense. Di dalam bahasa Greek itu berarti dilakukan tiap hari. Jadi tiap hari Tuhan membasuh kita. Oke? Kemudian kata menyeka, lalu menyeka, membasuh, menyeka. Menyeka itu bahasa aslinya ekmaso. Ekmaso itu artinya Tuhan sedang datang kepada kita dan dia proteksi pikiran kita. Dan dia katakan, nak aku proteksi ya pikiranmu dari semua serangan-serangan dan kebohongan iblis. Diproteksinya pakai apa? Disekanya pakai apa? Pakai kain. Kain apa? Kain lenan. Lenan artinya leption. Leption artinya righteousness. Jadi kalau saya bisa simpulkan tiap hari Tuhan Yesus datang kepada kita, Roh Kudus berbicara kepada kita bilang begini, nak aku proteksi ya pikiranmu nak. Kamu tahu gak nak bahwa kamu tuh udah aku layakkan dan aku sudah benarkan hidupmu nak. Terus pasti ada orang ngomong gini, wah Pak kalau saya udah dibenarkan sama Tuhan, saya udah dilayakkan sama Tuhan, terima kasih karunia, bebas buat dosa dong Pak. Berarti kamu belum terima yang terbaik dari Tuhan. Oke, saya kasih contoh gini. Anak saya Keaton, waktu dia masih kecil, ya TK-nya di sini nih, depan sini, Mitra Penabur kalau salah. Lupa saya, ada TK lah di sini. Saya pernah dipanggil sama gurunya. Gurunya bilang gini sama saya, Pak, anak Bapak ya tiap hari, semua orang dipelukin Pak sama dia Pak. Dia masuk ke sekolah, dia lihat satpam dipeluk. Random Pak. Gak pakai ngomong, main peluk aja. Ntar dia keluar dari toilet, dia lihat siapa gitu, dipeluk gitu. Biasa kan orang nyapa gini, hai gitu. Enggak, dia peluk sama dia. Saya itu suka kasihan Pak, kalau dia meluk teman-temannya dia yang biasa dipeluk di rumah, dipeluk balik Pak. Tetapi ketika teman-temannya gak biasa dipeluk, didorong dia Pak, kasihan banget Pak. Satu hari Pak, saya dalam kondisi yang lagi stres. Saya datang ke sekolah, saya berdoa, Tuhan tolong kuatkan saya mau ngajar nih anak-anak. Tiba-tiba dia datang loh Pak, dia peluk kaki saya sampai ke toilet, saya nangis Pak. Seolah-olah Tuhan kirim malaikat kecil Pak ke saya. Pak itu anak bisa gitu diapain Pak di rumah? Tiap hari kita pelukin Miss, sama kita bilang I love you. Dia terima yang terbaik, dia bisa berikan yang terbaik. Kalau kita gak ngerti hatinya Tuhan, kita nggak belajar terima yang terbaik, gimana mau kasih yang terbaik? Di dalam ranah agama, kita akan ditunjuk-tunjuk. Kita akan disuruh lakukan ini, lakukan itu. Betul, nggak salah.
Tetapi kita lupa salah satu format ketaatan yang paling penting adalah belajar menerima dulu dari Tuhan. Gak terima dari Tuhan, gak rasakan dan tidak nikmati dan alami kebaikan dia, gimana mau kasih yang terbaik? Itu sebabnya ayat yang sangat luar biasa, coba lihat ya di 1 Yohanes ya. 1 Yohanes ayat yang keempat, pasal yang keempat ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya bisa mengasihi, ya saya bisa mengasihi Tuhan, saya bisa mengasihi manusia sesama saya, vertikal dan horizontal, ketika terlebih dahulu saya sudah menerima dan mengalami kasih Tuhan, itu loh maksudnya. Jadi kalau kita nggak paham bahwa Tuhan itu nggak pernah berseberangan sama kita, Tuhan sangat sayang sama kita, gimana kita bisa memberikan yang terbaik? Keaton yang tadi saya sebut tadi sekarang usianya sudah 16 tahun. Udah lebih tinggi dari saya. Saya selalu katakan gini sama dia, Dek, kamu kalau diantar ke sekolah, kalau kamu buka pintu mobil, hati-hati Dek. Kamu mau diantar sama Dedi, sama Mami, kamu mau diantar sama siapa aja, sama online, hati-hati Dek. Kenapa? Karena ada 18 juta motor di Jabodetabek. Dan motor di Jabodetabek itu belok dulu baru lihat. Ada amen, saya amen duluan. Tetapi pengendara motor di sini pasti nggak begitu. Pengendara motor yang di luar sana belok baru lihat. Ya dia telat lah. Beberapa kali malah di depan saya belok dan nggak pernah lihat. Misi bunuh diri. Itu bagi saya dulu ya. Itu salah satu sekolah kehidupan saya loh, dulu. Jadi pernah satu hari dulu ya, disalip sama motor, hampir ketabrak. Saya klakson dong, ting gitu. Untuk kasih tahu aja sama dia. Udah saya cuma klakson aja. Dia berhenti, dia buka helm. Apa lo? Ayo, harus ngapain? Hamba Tuhan manusia juga. Setengahnya Manado lagi. Biasa makan pedas, darahnya panas juga. Ayo. Istri saya punya paspor yang paling hebat, dia pegang kaki saya. Udah ya sayang, jangan-jangan ntar dia jemaat. Ketika saya dengar kata jemaat, hati saya luluh seluluh-luluhnya. Timbul belas kasihan. Iya ya, jangan-jangan jemaat. Mungkin dimarahin sama bininya barusannya, iya. Setiap kali ada motor kurang ajar, istri saya selalu lihat saya, ingat loh jemaat. Lama-lama saya bilang, nih jemaat gereja mana sih kurang ajar semua? Dikit-dikit jemaat. Tapi itu memang password yang paling ampuh dari istri saya. Tiba-tiba di tahun 2018, tiba-tiba nih. Ada motor kayak begitu-begitu kan. Tiba-tiba dia lihat ke saya, kamu kok diam aja dari tadi? Aku kesal banget tuh ngeliat kelakuannya. Kok kamu diam aja? Lulus. Yang validasi orang terdekat. Udah gak ngaruh udah. Itu sekolah kehidupan. Dan itu yang kita terima dari Tuhan harusnya tiap hari. Jadi saya bilang sama anak saya, hati-hati ya Dek. Oke. Bulan lalu, teman baik saya nginep di rumah. Dia bilang gini, Bill besok kan lu pelayanan, besok pagi si Keaton gua antar ke sekolah deh. Oke. Siang hari saya ketemu sama teman saya, dia bilang gini, mobil lo penyok tuh. Lah kenapa? Ketabrak motor. Aduh. Kenapa? Tadi pagi dia buka pintu dia gak lihat. Dalam hati saya kan udah dikasih tahu berkali-kali. Malam hari saya punya dua pilihan. Bisa marah-marah. Udah dikasih tahu, penyok tuh mobilnya. Bisa begitu. Bisa juga seperti saya lakukan seumur hidup saya dengan anak-anak saya. Mendidik mereka di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak-bapak yang hadir di tempat ini ingat ya. Instruksi pertama yang Tuhan berikan kepada manusia itu diberikan kepada bapak pria. Pria salah satu fungsinya adalah memberitahu isi hati Tuhan kepada anak-anaknya. Makanya ada kata dalam bahasa Inggris, train your children, train your child. Train itu berarti gerbongnya. Didik itu berarti gerbongnya. Jangan cuma didik mereka pakai kata-kata, tunjukin kepada mereka. Jadi gerbongnya. Jangan suruh mereka ke gereja, kita gak pernah ke gereja. Tunjukin kepada mereka. Jangan ngajarin mereka gak boleh ngerokok, kita ngerokok. Tunjukin, train. Jadi gerbongnya gitu loh. Ya makanya kalau ada orang-orang yang lagi konseling pranikah dulu ya. Saya selalu tanya gini pertama. Hubungan kamu sama bapakmu seperti apa? Kalau dia bilang, gak bagus sih Pak, aku gak deket sama dia. Tapi gak ngaruh lah, sekarang aku udah oke. Itu red flag bagi saya. Bapak pemberi identitas, ibu pemberi kehangatan.
Dan orang yang gak deket sama bapaknya dan gambar dirinya rusak gara-gara bapaknya, pasti cemburuan, obsesif, posesif, tidak percaya diri. Udah terlalu banyak buktinya. Minggu lalu kita seminar mental health dengan orang tua. Malamnya ada 1.000 anak muda datang. Hampir setengahnya angkat tangan. Gak pulih hubungannya sama orang tuanya. Jadi be very careful kalau didik mereka. Ya, mereka cuma sebentar loh di rumah. Jangan didik mereka begini-begini, ini hukum Taurat soalnya. Anak siapa? Anaknya bingung, anak lo kok nanya gimana? Ketika mereka nakal dulu masih kecil, saya berlutut depan mereka. Saya berlutut depannya mereka, karena pendeknya cuma segini. Terus saya bilang gini, Dek, apa yang aku bisa lakukan supaya kamu gak ngulangin lagi, Dek? Perbuatan ini. Nangis dia. Karena dia tahu bapaknya gak berseberangan sama dia. Terus dia sebut disiplin-disiplinnya. Waktu dia lakukan disiplin ini dia kepahitan sama saya. Enggak. Didik mereka seperti Yesus ngajarin kita. Didik mereka dengan isi hati Tuhan. Malam hari pintu kebuka. Yang pertama saya lakukan, saya peluk anak saya. Keaton, I haven't met you the whole day. Aku belum ketemu kamu sepanjang hari. I miss you. Terus saya ngomong gini sama dia. Dek, are you okay? Kenapa, Dek? Dedi dengar tadi pagi ketabrak motor ya. Oh iya, terus dia mulai setengah nangis. Mobilnya penyok, Dad, aku sorry banget, Dad. It's okay. Aku gak tanya mobilnya, kamu ketabrak gak? Kamu keserempet juga gak? Aku gak apa-apa, mobilnya penyok. It's okay. Kamu oke kan? Iya. Terus saya peluk lagi. Terus saya bisikin, Dek, next time hati-hati ya, Dek. Berikutnya dia akan buka pintu mobil. Dia akan ingat sama saya. Dia akan hati-hati bukan karena ketakutan sama saya. Tapi karena dia hormat sama bapaknya. Itu grace. Itu kasih karunia. Jadi ya, kalau ada orang datang ke saya ngomong gini, Pak kalau gitu kasih karunia adalah tiket buat dosa. Berarti kamu belum ngalamin yang terbaik dari Tuhan. Kalau kamu udah terima yang terbaik dari Tuhan, kamu makin hati-hati hidupnya. Kamu makin gak mau buat dosa. Karena kamu akan berikan yang terbaik untuk Tuhanmu. Karena kamu udah belajar isi hati dia. Itu maksudnya. Saya akan tutup dengan ini ya. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Niko tadi ada Niko. Niko siap-siap ya. Ntar saya mau panggil Niko ke atas ini. Adik saya mana Niko. Matius 11 ayat 28 ya. Perhatikan kalimat ini. Marilah kepadaku ya. Semua yang letih lesu. Dan berbeban berat. Ini konteks ini adalah Yesus lagi kasih tahu datang kepadaku karena udah terlalu banyak peraturan agama saat itu. Taurat itu ada 613, mitzvah itu ada 613. Makanya ada ayat yang mengatakan ada beban yang gak bisa kepikul sama manusia. Karena udah gak bisa lakukan dihakimi lagi sama orang-orang Farisi. Jadi ini konteksnya begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu janji loh. Kalau kamu jalan sama saya, I promise you, I will give you rest. Aku akan memberikan pikiran dan hatimu kelegaan. Lega kamu jalan sama saya. Udah gitu pikulah kuk yang kupasang. Kenapa dia memakai contoh ini? Karena memang agraria itu is a big thing saat itu. Kuk itu bentuknya kayak salib sebenarnya. Dipasang kepada dua hewan. Dan biasa ada petaninya di belakangnya, pegang cemeti. Kalau lembu atau sapinya ke kanan dan dia mau ke kiri, dicemeti sama dia. Terus dieng, bahasa Inggrisnya, ditarik ke kiri. Supaya ngikutin dia. Perhatikan apa yang Yesus ajarkan. Pikulah kuk yang kupasang. Kalimat berikutnya dia katakan begini, belajarlah kepadaku. Learn from me. Tahu isi hatiku. Maksudnya tuh apa ketika aku pasang kuk dalam hidupmu. Karena aku lemah lembut. Bukan seperti petani yang maksa-maksa. Dan rendah hati. Dan janjinya lagi. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita perlu tenang loh. Kita perlu rest ketika kita ikut Tuhan. Kita bisa enjoy jalan sama dia. Kita bisa seperti teman saya yang tadi walaupun ada masalah. Kita bermegah di depan masalah kita justru. Ya. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku ringan. Ayo. Coba Niko sini Nik. Tahu gak makanan kesukaannya Niko? Genjer. Dia kalau ke rumah saya makannya genjer. Oke,
Anggaplah Niko ini pribadi kita, ya. Anggaplah pribadi kita, kehidupan kita. Saya Tuhannya nih, Yesusnya lah. Tangan saya ini cooknya, ya. Saya gandeng dia. Dia terima Yesus, kita jalan bersama. Perhatikan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Oke, kita lagi jalan bersama nih dalam hidup kita. Jalan bersama, tiba-tiba satu hari seperti kita udah pasti jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa itu berarti bukan hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa, tiba-tiba pribadi ini melenceng ke kanan, jalan ke kanan dikit. Nah, terus waktu dia jalan ke kanan melenceng, harusnya terus Yesusnya kemana? Ngikutin dia, Roh Kudusnya tetap di dalam dia dan bisikin, nak salah jalan nak jangan ke situ nak. Apakah dia seperti petani ditarik-tarik? No. Ingat perjalanan ke Emmaus? Yesus sampai di depan rumah kedua muridnya. Alkitab dengan jelas mengatakan begini, dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Berarti itu kalimat itu menunjukkan kepada kita dia pengen banget diundang masuk. Dia tidak mau paksa kita. Dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Dalam hati pasti gini, undang dong. Yesus loh. Makanya manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Dipilih nih sama pribadi ini, dia melenceng ke kanan kan, Roh Kudus ingetin, jangan nak. Tapi dia gak pernah paksa, dia gak pernah tarik-tarik. Dia gak pernah paksa, dia ikutin dan akhirnya benar jatuh dalam dosa. Waktu jatuh, Roh Kudus akan bilang gini sama dia, yang dikasih tunjuk perbuatannya. Nak, yang barusan kamu lakukan nak, itu salah nak. Itu gak bisa kayak gitu, lain kali jangan gitu ya nak. Makanya kita rasa bersalah di hari itu toh. Karena ada Roh Kudus di dalam sini. Itu namanya proses, namanya conviction. Diinsafkan sama Roh Kudus. Perhatikan ini baik-baik. Kalau besoknya, bulan depannya, tahun depannya, kita masih diingat-ingatin sama dosa itu bukan suara Tuhan. Itu suara iblis. Tuhan tidak pernah ingetin kita sama dosa itu. Tuhan gak pernah nuduh kita. Bahkan firman Tuhan kata udah dilupain sama dia. Yang iblis akan serang di hari itu, yang diserang adalah karakternya kita. Pecundang loh. Suka buat dosa, memang lo tuh orangnya gagal tau gak, lo bodoh tau gak orangnya. Lo tuh gak layak di hadapan Tuhan, yang diserang karakter kita. Makanya kita kayak meringkuk di dalam roh kita. Aduh, stres kita gak bisa jalan sama Tuhan. Terus kita dikasih pengertian-pengertian yang salah, Tuhan tuh murka tau gak sama lo. Makanya lo sakit, lo lagi bayar harga. Padahal kita yang mana bisa kita bayar harga, Yesus kok yang bayar harga. Kita dikasih kalimat-kalimat seperti begitu. Bahkan ketika kita datang kepada Tuhan, kita bilang gini, Tuhan layakkan aku Tuhan. Kita udah dilayakkan ribuan tahun yang lalu. Harusnya kita mulai doa kita dengan apa? Tuhan terima kasih bahwa aku sudah dilayakkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sayang sama aku. Oke, kembali ke jalan yang benar. Lagi jalan lagi nih. Lagi jalan lagi, tiba-tiba pribadi ini kecapean. Terus dia berhenti. Terus Roh Kudus ingetin lagi, nak ayo nak, jalan nak. Ini perlombaan iman nak, ayo nak. Dia gak mau, capek Tuhan, gak mau, aku capek. Aku lagi letih lesu Tuhan, aku capek Tuhan. Yesusnya kemana? Nungguin. Dia di sini. Karena apa? Dia tidak pernah tinggalin kita. Nah, dia kasih penghiburan. Di dalam kelemahanmu, kuasaku nyata nak. Nah, pengharapan di dalam aku tidak pernah mengecewakan nak. Oh, dirangkul sama dia. Nah, kamu jangan rasa bersalah ya, I love you. Aku sayang sama kamu, walaupun kamu kemarin tuh pernah jatuh misalnya. Kamu tetap anakku nak. I still love you, kamu tetap anakku. Aku sayang banget sama kamu. Akhirnya dapat kekuatan toh, jalan lagi. Hidupnya dalam kemenangan, makanya kuk yang dipasang tuh ringan. Dan makanya Tuhan memberikan kelegaan. Karena dia tidak pernah berseberangan sama kita. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih yang luar biasa. Thank you Nick. Thank you. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita menerima yang terbaik dan kita belajar isi hati Tuhan. Bukan sekedar kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita akan sanggup memberikan yang terbaik kepada orang lain. Kasihilah sesama manusia sama seperti aku mengasihimu. Bukan sama seperti orang itu mengasihi saya, bukan. Sama seperti Tuhan mengasihi saya. Alami dulu kasihnya dia. Ya, saya tutup sama ini. 2 bulan lalu, mobil saya ketabrak dulu, pernah ketabrak lah. 2 bulan lalu ketabrak sama waktu saya di mobil. Sebulan setelah itu anak saya yang tadi saya bilang, mobil ketabrak terus. Banyak pewahyuannya rupanya ya. Saya lagi hati-hati nih, mau pindah jalur di daerah Mampang. Ya. Saya udah lihat spion, mobil jauh semua di belakang.
Saya pindah jalur pelan-pelan. Tiba-tiba ada motor yang nabrak mobil saya sekeras-kerasnya. Padahal di spion tuh gak ada tadi. Sampai saya mikir gini, ini spion gue yang salah tuh gimana sih? Ini motor dari mana? Segubrak sampai dia tuh mental hampir masuk got. Kaget saya, kaget banget. Waktu saya buka kaca mau ngecek, itu orang-orang motoris-motoris yang udah datang pada teriak-teriak. Sama dia, marah-marah sama dia. Woi, udah tahu mobil kok udah kasih sen, ngebut-ngebut aja lo gitu. Memang jadi saya tervalidasi, memang dia yang salah rupanya. Rupanya dia tertidur di atas motor. Saya tahunya kenapa waktu saya stop mobil saya. Saya stop, saya harus turun, harus lihat cek mobilnya, cek dia juga dong. Itu hari Sabtu jam 2 siang saya mau pergi ke pelayanan. Emosi saya, kesel saya. Emosi. Udah gitu, udah hati-hati, ketabrak lagi. Duh, waktu keluar lihat penyoknya makin emosi dalam hati. Kesel banget. Langsung saya berdoa, Tuhan saya gak mau ngikutin emosi saya. Tolong pimpin aku Tuhan, tolong kasih tahu sama aku tindakan apa Tuhan. Aku sebel banget nih Tuhan. Saya mendekat ke dia lagi duduk di sebelah motornya, tangannya berdarah. Saya jongkok di sebelahnya dia, saya rangkul dia, langsung kata-kata pertama, Mas, kenapa sih buru-buru? Langsung nangis. Aku capek Pak, aku kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Hari ini aku masuk lagi Pak, karena ngejar setoran Pak. Aku capek banget, aku udah lihat mobil Bapak dari jauh, aku ketiduran Pak, aku ngeblank Pak. Mohon maaf ya Pak, aku capek Pak, aku kerja dari jam 6 pagi Pak. Aku juga punya tekanan ekonomi, aku harus bayarin anak-anak aku Pak. Mohon maaf ya Pak. Lagi dia nangis-nangis begitu, tiba-tiba ada suara dalam hati saya, doain. Bukannya kasih betadin, kok doain? Jadi akhirnya saya kasih tahu lah sama dia. Mas, kalau saya doain boleh? Dia bingung lah, doain. Iya. Saya orang Nasrani Mas, saya doain ya, pakai cara saya gak apa-apa kan? Oh iya Pak, gak apa-apa Pak. Yaudah saya doa lah, pinggir jalan. Bapak yang baik, kasih karunia-Mu melanda Bapak ini Tuhan. Berikan dia penghiburan Tuhan. Berikan dia jalan keluar Tuhan. Saya rasa hadirat Tuhan. Lagi saya rasa hadirat Tuhan. Dia kan saya lagi rangkul dia. Dia juga nangis cekukukan. Dia rasa hadirat Tuhan. Terjadi kebangunan rohani di pinggir jalan Mampang. Antara saya dan dia. Mobil-mobil, motor-motor lewat saya gak peduli. Orang-orang lagi pada ngeliatin juga saya gak peduli. Tiba-tiba di tengah-tengah doa ada suara lagi. Bill abis ini kasih uang Bill. Enak aja. Mobil gue penyok kok kasih duit gimana sih? Kasih uang Bill. Habis selesai saya ambil uang di mobil. Dengan berat hati. Saya kasih dia. Ditolak lah. Jangan Pak, Bapak udah berbaik hati sama saya. Jangan Pak. Udah Mas terima aja. Kalau bukan buat Mas, buat anaknya Mas aja lah. Terus saya bilang gini, Mas, Tuhan sayang banget loh sama Mas. Sampai hari ini kita dipertemukan. Ada orang yang doain Mas. Enak kan tadi pas doa Mas? Iya ya Pak. Ada orang yang ngasih duit lagi sama Mas. Ya enggak? Tuhan lagi pertemukan kita karena Tuhan punya maksud. Tapi lain kali bertemunya jangan kayak gini Mas, tabrak-tabrakan. Janjian ngopi kayak ngapain. Saya tinggalin dia di situ. Hati saya berbahagia karena firman Tuhan katakan begini. Kalau engkau berbuat baik dan orang itu gak bisa balas kepadamu, hatimu dibuat bahagia. Saya bahagia. Saya pulang ke rumah. Saya kasih tahu istri saya, mobil penyok. Terus dia bilang, kok kamu ketawa-ketawa mobil penyok? Gak apa-apa, mobil kan barang fana. Yang tadi saya ketemu tadi adalah jiwa yang paling berharga di mata Tuhan. Terus saya kasih tahu sama istri saya, kamu tahu gak sebelum saya pergi tinggalin saya, aku kasih pesan-pesan sponsor. Kamu kasih tahu apa? Saya bilang gini sama dia, Mas, nama saya Billy Lantang. Dia bengong. Maksudnya apa Pak? Tulis. Bilang, ya itu benar. Mas punya YouTube nggak? Iya ada Pak, saya suka buka YouTube. Nah nanti udah habis kerja, Mas sampai di rumah udah tenang-tenang, buka YouTube, tulis nama saya. Nanti keluar tuh video-video Mas. Oh Bapak pendeta, nggak penting. Mau pendeta apa nggak penting? Yang penting Mas dengar firman, supaya Mas dihibur sama Tuhan. Saya percaya satu hari nanti rumahnya dia pasti deketan sama saya di sorga. Amin. Itu kesempatan. Kalau saya gak pernah terima yang terbaik dari Tuhan, saya akan ngikutin emosi saya. Karena saya terima yang terbaik dari Tuhan, kita sanggup mengasihi orang lain bahkan. Yuk alami Tuhan. Alami hatinya dia dalam hidup kita. Karena dia sangat sayang sama kita. Penyakit bukan dari Tuhan.
Kecelakaan bukan dari Tuhan. Tuhan gak pernah hukum kita. Gak ada lagi kutuk. Selesai udah. Di kayu salib. Ya. Saya percaya hari ini dan selama-lamanya kita akan ngalamin Tuhan dan hidup kita penuh kesaksian. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Aku stop sampai di sini ya Tuhan. Firman Tuhan terus berkumandang dalam hati kami. Aku percaya Tuhan, aku berdoa. Yang datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, aku percaya mereka sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Amen. Bapa yang menyembuhkan aku adalah Bapa yang menyembuhkan setiap kami. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah warga kerajaan sorga. Kami kakak beradik di dalam kerajaan sorga. Punya Bapak satu. Dan itu sebabnya Bapak kami berkuasa. Dan kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan, isi hati Tuhan telah Engkau curahkan.